Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardana Rizky Widiasi dengan NIM 2105 2251 7619. Pada video kali ini saya akan membuat pemodelan fondasi footplate dan kolom pedestal beserta dengan detailing penulangannya. Dimensi untuk komponen fondasi footplate atau fondasi telapak akan saya gunakan dimensi 800 x 800 x 300 yang akan diletakkan pada elevasi minus 1200. Selanjutnya adalah kolom pedestal, dimensinya saya akan gunakan 300 x 300 dengan tinggi 900 mm. Oke, di sini kita sudah membuat file baru. Langsung saja kita akan membuat fondasi footplate-nya terlebih dahulu. Pastikan kita berada di view plane minus 1200. Untuk membuat fondasi telapak, kita akan menggunakan fitur concrete, footing, lalu pad footing. Di sini kita perlu mengatur propertiesnya terlebih dahulu. Kita isikan fondasi footplate 800 x 800 x 300. Lalu kita isikan juga pada kolom name-nya. Untuk profilnya kita akan menggunakan 800 x 800. Setelah itu kita ke position. Kita isikan pada bagian bottom minus 1200. Karena kita ingin tingginya 300, maka di top kita isikan minus 900. Setelah itu kita save. Lalu kita pasangkan pada grid-nya. Kita klik kanan intro untuk mengakhiri berita. Setelah itu kita akan menggunakan fitur copy spesial. Yang pertama, kita select terlebih dahulu fondasi telapaknya, lalu klik kanan copy spesial linear. Sini kita akan isikan 3000, lalu number of copies-nya kita isikan 4. Kita klik copy, lalu oke, klik kanan enter untuk mengakhiri perintah. Untuk mengecek apakah elevasinya sudah benar, kita ke grid 1 terlebih dahulu. Ternyata elevasinya sudah benar, fondasi telapak berada di elevasi minus 1200 dengan tinggi 300 mm. Setelah itu kita bisa melanjutkan pemodelan kolom pedestalnya dengan menggunakan fitur kolom. Kita kembali lagi pada view plane minus 1200. Kita klik concrete, lalu kolom. Di sini kita perlu mengatur propertiesnya juga. Kita isikan kolom pedestal 300 x 300. Kita isikan juga pada kolom name-nya. Untuk profilnya kita akan menggunakan 300 kalikan 300. Lalu kita ke position. Pada bagian bottom kita isikan minus 900. Lalu bagian top kita isikan 0. Kita klik save. Caranya masih sama seperti kita memberikan pemodelan pada kolom pedestal, yaitu kita klik pada grid-nya, lalu klik kanan enter untuk mengakhiri perintah. Setelah itu kita akan menggunakan fitur copy spesial. Kita select terlebih dahulu kolom pedestalnya, lalu klik kanan copy spesial linear. Untuk settingan copy spesialnya masih sama, kita klik copy, lalu oke, klik kanan enter untuk mengakhiri perintah. Untuk memeriksa elevasi, kita kembali ke grid 1. Sudah benar untuk elevasinya, kolom pedestal dan fondasi telapak telah kita buat di elevasi minus 1200. Oke, setelah kita melakukan pemodelan, kita kembali pada pemodelan rumah 2 lantai yang sudah lengkap. Kita mulai memberikan detailing pada fondasi telapak. Sebelum memberikan detailing, kita lihat dulu standar untuk selimut beton fondasi telapak. Karena paparannya dicor secara permanen dan kontak dengan tanah, maka tebal selimut beton yang akan digunakan adalah 75 mm.
Oke, kita kembali pada gambar. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita ke Plan 3D, View 3D. Kita akan berikan tulangan pada pondasi telapak ini dengan menggunakan fitur makro dan kita ketikkan 77. Kita ketikkan 77 atau pad footing reinforcement. Langsung kita klik makro, lalu kita klik pada pondasi telapak yang telah kita buat. Kita tunggu sampai tulangannya muncul. Lalu kita atur settingan transparansinya menggunakan Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, dan Ctrl 4. Kita akan menggunakan Ctrl plus 1. Untuk menyesuaikan tulangan pada komponen pondasi, kita perlu mengeditnya pada bagian Properties. Kita bisa dengan cara double klik atau klik kanan pada tulangan lalu Properties. Kemudian kita isikan pengaturannya sesuai dengan ketentuan. Untuk selimut betonnya kita isikan 75. Kemudian pada bagian primary bar, untuk tulangan kita akan gunakan tulangan dengan diameter 16. Pada bagian bending radius kita isi 32. Jarak antar tulangan atau spacing kita isikan 150. Lalu pada bagian secondary bar, tulangan kita akan menggunakan diameter 13. Untuk bending radiusnya kita gunakan 37,5. Kemudian jarak antar tulangannya atau spacingnya kita isikan 150. Lalu selanjutnya untuk laser barnya, sini saya akan menggunakan tulangan dengan diameter 10. Untuk stylenya saya akan menggunakan style seperti ini. Orientasinya kita menggunakan orientation front. Lalu untuk spacingnya saya akan gunakan 75. Startnya kita isikan 50, endnya kita isikan 125. Untuk bagian atribut kita biarkan default. Lalu kita klik modify. Nah, sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita klik apply lalu OK. Oke, langkah selanjutnya kita perlu mengaplikasikan tulangan pada seluruh pondasi telapak yang ada. Caranya sama, kita klik makro lalu kita klik pondasi telapaknya. Jangan lupa kita berikan juga pada pondasi telapak milik tangga. Nah, oke. Kita klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Oke, pondasi telapak sudah selesai kita detailing. Oke, selanjutnya kita akan memberikan detailing pada kolom pedestal. Selanjutnya kita bisa memilih menu makro, lalu kita ketikkan 83 atau rectangular column reinforcement. Kita langsung aplikasikan saja kepada kolom pedestalnya. Lalu kita klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita perlu menyesuaikan tulangan dengan kolom. Kita bisa klik kanan,
lalu properties untuk mengaturnya. Sebelum kita memberi pengaturan, kita terlebih dahulu melihat ketentuan tebal selimut beton pada kolom yang harus digunakan. Kita lihat terlebih dahulu. Karena kondisi paparannya terpapar cuaca atau kontak dengan tanah, dan kita akan menggunakan tulangan dengan diameter 16, maka tebal selimut yang akan digunakan adalah 40. Oke, langsung saja kita isikan 40. Untuk tulangannya kita akan menggunakan tulangan 16. Oke, selanjutnya kita ke bagian bar end. Pada bagian vertical extension, corner barnya kita isikan 1200, atau maksudnya adalah kita lebihkan 1,2 meter untuk sambungan dengan kolom lantai 1. Pada bagian bawah kita isikan 200. Untuk stylenya kita akan menggunakan style yang ini. Sini kita akan isikan 90 dan 75. Oke, pada bagian horizontal extensionnya kita isikan 150. Pada bagian crankingnya kita isikan 0 dan 600. Selanjutnya kita ke bagian sidebars, saya biarkan default. Lalu kita ke bagian stirrup atau bagian tulang gesernya. Untuk jarak tulangan tumpuan saya akan gunakan 100. Pada bagian lapangan saya akan gunakan 150. Bagian tumpuan saya akan gunakan 100. Untuk bars atau lapsnya kita akan gunakan 3. Kemudian pada bagian intermediate, top dan bottom saya biarkan default. Lalu saya akan klik modify, maka tampilan dari tulangan kolom pedestal akan seperti ini. Jika sudah sesuai, bisa kita klik apply lalu OK. Kemudian kita perlu memasangkan seluruh tulangan pada kolom pedestal yang ada, yaitu dengan cara mengklik satu persatu makro pada bagian kolom pedestal yang ada. Oke. Pastikan tidak ada kolom pedestal yang tertinggal. Klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Nah, sudah benar. Ini adalah tampilan dari detailing pondasi telapak dan juga detailing kolom pedestal yang sudah kita buat. Mungkin sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.